Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam adalah warahmatullahi wabarakatuh. tugas dialog coaching pada modul 2.3 Guru Penggerak Angkatan 9. Saya Iis Ismi Alami sebagai coach dan Bapak Sukma Dirja sebagai coachee. Permasalahannya adalah rekan saya bernama Pak Sukma, seorang guru matematika di sekolah, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar pada materi transformasi. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas yang hanya sekitar 60% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Sukma ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Berikut adalah rangkaian dari dialog antara saya dan Pak Sukma. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum Pak Sukma. Waalaikumsalam Bu Iis. Ya, Iya, Pak Sukma sehat. alhamdulillah sehat ya. Uh, Bu Iis Ya, sedang sibuk tidak? tidak Pak, insya Allah. Ya, boleh saya meminta waktunya? Boleh Saya Pak. mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Ibu, di kelas Bu. Boleh, sangat boleh sekali. Kebetulan saya juga sedang santai. Iya. Kira-kira apa sih Pak yang mau Bapak ceritakan? Iya. Begini Bu Iis. Ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang belajar, kurang antusias dalam belajar. Ini saat menerima materi pembelajaran, yaitu saat materi transformasi. Selain itu, jumlah murid-murid saya mengerjakan tugas ya hanya 60%. Sampai 60% ya Pak ya? Iya. Nah, baik Pak. Jadi murid Pak Sukma itu kurang antusias Iya. dalam belajar matematika ya? Iya. Terus menurut Pak Sukma nih, kira-kira apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Iya. Ya, harapan saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya tentang antusias siswa dalam belajar, agar yang saya rasakan ini tidak terlalu larut menjadi beban saya. Ya. Baik Pak, mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa menemukan solusinya gitu Pak ya dengan kita sharing di sini. Nah sekarang menurut Pak Sukma kira-kira hal apa yang membuat murid-murid Pak Sukma itu kurang antusias dalam pembelajaran dan juga sampai hampir setengahnya gitu Pak ya siswa yang mungkin disebutnya kayak kesulitan menerima pembelajaran gitu Pak. Iya. Ya, kalau saya ingat kembali, ya hal yang menyebabkan murid-murid saya yang kurang antusias ini, yang pertama itu kayaknya pembelajaran saya ya, ini sepertinya sedikit membosankan, terlalu Iya. monoton, kemudian ya mungkin saya terlalu banyak bicara kayaknya, dominannya. Ya, artinya bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk berpendapat aktif ya dalam berbicara pada pembelajaran saya. Oh, seperti itu. Jadi Bapak sudah mengetahui gitu ya. Iya. Nah, kira-kira nih setelah Bapak mengingat kembali apa yang dirasakan tadi, kira-kira menurut Bapak apa sih yang membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran gitu? Ya, kalau menurut saya ya
keinginannya murid-murid pasti menginginkan pembicaraan yang asik kayaknya ya. Artinya Mm-mm. tidak monoton dan tidak membosankan, Bu. Ya, artinya belajarnya sangat menarik gitu. Ya. Nah, saya setuju tuh Pak yang Bapak sampaikan. Jadi kita tuh harus bisa memikirkan bagaimana caranya pembelajaran kita sampaikan itu disukai gitu sama anak-anak Ya. Pak ya. Jadi apa yang Bapak sampaikan tuh betul Pak. Jadi menurut Bapak nih kira-kira apa sih yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan gitu pada pembelajaran nanti yang Pak Sukma nanti ajarkan? Ya. Ya, kayaknya menurut saya sesuai mungkin yang saya dapat dari pembelajaran QHD ya. Ya, Mm-mm. misalkan tentang apa namanya harus berpusat pada murid ya. Mm-mm. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, artinya sesuai kebutuhan murid ya. Kemudian adanya ice breaking ya, ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik barangkali ya. Iya betul. Terus Pak, kira-kira nih mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak kan? Iya. Nah, apa sih penyebabnya sehingga murid tuh kurang antusias dalam mengumpulkan tugasnya sampai sekitar 60% yang bisa mengumpulkan dan Ya. sisanya itu? Ya, kemungkinan karena mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak kayaknya Bu ya. Tanpa Hmm, saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan mungkin. mm-mm. Nah, menurut Bapak tugasnya terlalu banyak. Emang biasanya butir soalnya jumlah berapa, Pak? Ya, Biasanya? sebenarnya mah nggak banyak sih, hanya 5 barangkali. Mm-mm. Tapi kayaknya mungkin kalau 5 juga terlalu Sulit banyak gitu kayak ya? mulai saya. Ya, menurut siswanya kayak sulit mungkin ya. Ya, sebenarnya saya Iya. menggunakan ya buku pembelajaran yang ada sebenarnya yang ada ini. Mm-mm. Kalau boleh tahu, Pak Sukman menggunakan sumber belajar apa aja yang di kelas? Ya, dari buku paket sebenarnya, dari buku paket yang ada Mm-mm. di perpustakaan yang dibagikan ke siswa sebenarnya. Iya. Hanya mungkin Jadi, ada 2 soal, tapi anaknya ada yang 2, ada 3 gitu butir soalnya. Iya. jadi selama ini yang digunakan hanya sumber belajar yang ada di buku perpustakaan saja ya, Pak ya? Iya. Mm-mm. Tidak ada sumber belajar yang anak pegang, yang dibawa Iya. pulang ke rumah? Kalau tugas di rumah ya mungkin bisa juga sih sebenarnya ya dipakai. Mm-mm. Ya Oh, saya pikir ya mungkin bisa juga sumber belajarnya dari YouTube mungkin ya. mm-mm. Bisa juga mungkin dari internet atau Google atau bisa menggunakan aplikasi yang sekarang tren ya, Mm-mm. seperti TikTok atau apa gitu ya, atau di IG Iya, mungkin ya. iya betul. Sebenarnya banyak Pak ya. Iya, Nah, betul sekali tuh Pak. Saya yakin banget ya, bila Pak Sukma bisa menggunakan sebagai macam-macam sumber belajar tadi, pasti pembelajaran yang Pak Sukma berikan itu bisa membuat murid menjadi antusias ya. dalam pembelajaran. Nah, sekarang apa sih Pak rencana Pak Sukma untuk menyelesaikan masalah ini? Iya. Ya, sesuai tadi apa yang tadi masukan dari ide atau alternatif ya. Ya, Mhm, oke. Karena saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian juga saya akan memberikan soal yang kontekstual ya. mhm, Selain itu juga saya akan menyiapkan sumber belajar yang menarik barangkali ya Bu ya. Seperti mhm. penayangan video atau YouTube atau TikTok gitu. Ya, kemudian yang kedua, kalau terkait kurangnya antusias murid dalam mengerjakan soal-soal matematika yang saya berikan, yaitu saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak barangkali ya. Mhm. Kemudian tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid terkesan tidak terpaksa gitu ya, tetapi bisa memang senang mengerjakan tugasnya. Iya.
Bagus banget sebenarnya Pak, rencana yang sudah yang akan Bapak sampaikan itu ya, yang diituin. Nah, sekarang mudah-mudahan apa yang tadi jelaskan, apa yang Bapak sampaikan tuh bisa berhasil ya Pak ya. Baik Bu Iis, ya Nah terima sekarang, kasih. kira-kira ke depannya apa sih komitmen Pak Sukma terhadap rencana yang yang akan dilakukan gitu? Ya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengaksikan tentunya. Artinya pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu juga saya akan menggunakan sumber belajar yang ada ya, yaitu dengan eksplorasi materi barangkali ya. Sehingga murid-murid yang saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan mengarahkan murid-murid saya agar senang dalam kegiatan eksplorasi materi ini tanpa ada unsur paksaan. Iya Pak, wah bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Sukma ya. Ya. Terima kasih banyak ya Bu Iis ya atas waktunya untuk sharing kali ini. Mudah-mudahan saya bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Ya Bu, amin. Amin. Sama-sama ya Pak Sukma. Semangat selalu. Ya, ya terima kasih Bu.